Musim Panas Tak Tergantikan, karya Made Wekagiswara yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Suatu hari aku terbangun dari tidurku. Tidak seperti biasanya, kicauan burung yang setiap hari menemaniku di pagi hari. Bagaikan melodi yang dinyanyikan oleh alam kini telah terhenti. Sinar matahari lebih panas dari biasanya, dan kini musim telah berganti. Hari ini merupakan hari Senin, tanggal 21 Juni. Artinya pagi ini adalah pagi pertama di musim panas. Sekolah ditiadakan selama musim panas berlangsung. Biasanya aku memilih untuk diam di rumah dan tidak melakukan apapun kecuali memang diperlukan. Aku lebih memilih menghabiskan waktuku untuk bermain game online bersama orang-orang lainnya di dalam game. Namun hari ini entah mengapa semuanya berbeda. Aku pergi keluar untuk berjalan-jalan menuju taman yang berada di dekat rumahku. Karena jarak yang cukup dekat dari tempat tinggalku, aku memilih untuk berjalan kaki. Rumahku berada di suatu komplek perumahan yang cukup luas yang dekat dengan taman pusat kota. Di tengah perjalanan menuju taman, aku mendengar sesuatu yang terjatuh dengan sangat keras di salah satu jalan kecil yang berada di komplek perumahanku. Gubrak! Sesaat setelah mendengar suara itu, aku berlari menuju sumber suara untuk memastikan apa yang terjadi. Betapa terkejutnya aku melihat seorang gadis yang terjatuh dan tak sadarkan diri. Tanpa pikir panjang, aku membawanya menuju rumahku. Aku tinggal sendirian di sini. Orang tuaku tidak tinggal bersamaku karena mereka ingin anak mereka tumbuh menjadi seseorang yang mandiri. Aku menempatkan gadis misterius itu di sebuah sofa sembari aku memasak sup hangat untuknya. Takdir seakan mempertemukan kami berdua. Aku tak akan tahu apa yang akan terjadi pada gadis ini jika aku tidak pergi keluar rumah pagi tadi. Agar tubuhnya menjadi lebih baik, aku memberikan handuk hangat pada dahinya. Jika anduk ini tidak bisa membuatnya bangun, aku harus segera menghubungi rumah sakit. Kataku yang sudah ketakutan, namun keajaiban seakan terjadi. Gadis misterius itu terbangun dan berkata, "Di mana aku?" Yang mendengar hal tersebut bergegas mengambil segelas air dan membantu gadis itu untuk duduk. Setelah merasa baikan, gadis itu berterima kasih padaku dan memberikan namanya. Nama yang indah seperti nama bunga yang mekar pada musim panas. Gaura Alicia namanya. Gaura berkata bahwa ia melewati komplek ini untuk melihat taman yang berada di pusat kota. Sama sepertiku, namun dia merasa pusing dan lemas, sehingga kehilangan kesadarannya di tempat aku menemukannya. Mendengar perkataan Gaura, aku mengajaknya pergi ke taman pusat kota. Taman yang indah di tengah musim panas. Bunga yang bermekaran menambah keindahannya. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Karena khawatir akan kondisi Gaura, aku mengantarnya pulang dan Gaura memiliki satu permintaan untukku. "Bisakah kamu menemaniku selama musim panas berlangsung?" tanya Gaura selagi menggenggam tanganku. "Ya, aku akan selalu bersamamu," kataku meyakinkannya. Hari demi hari berlalu. Kami pergi ke berbagai tempat yang sangat indah dan menyenangkan. Hubungan kami semakin dekat, sehingga suatu hari aku ingin menemui Gaura di rumahnya. Aku tidak bisa menghubungi handphone miliknya, dan pesan suara yang terakhir ditinggalkannya adalah, "Terima kasih untuk segalanya." Kata-kata yang menyakitkan terlontar di mulutnya dengan suara yang redup. Aku berlari menuju rumahnya. Aku harus menemuinya. Apa yang terjadi dengannya? Pertanyaan itu terus terulang di otakku. Aku merasakan firasat buruk yang mengganggu di hatiku.
Ketika aku sampai rumahnya, semua pertanyaan seakan terjawab secara perlahan-lahan. Ada banyak orang yang mengelilingi rumahnya. Aku tidak bisa berkata sepatah kata pun. Mereka seakan mengetahui siapa diriku. Mereka mengizinkanku untuk masuk menemui kedua orang tua Gaura. Aku seakan bermimpi. Tubuh Gaura terbaring di kasur tempatnya tertidur. Orang tua Gaura berkata padaku bahwa putri mereka mengidap penyakit yang sangat berbahaya. Mereka tahu bahwa putrinya tak akan tinggal di dunia ini lebih lama lagi. Dan ini akan menjadi musim panas terakhirnya. Mereka juga berkata bahwa Gaura akan pingsan ketika penyakitnya terjadi. Itulah yang aku lihat saat pergi ke taman pertama kali kami bertemu. Gadis misterius yang aku selamatkan, gadis yang memintaku untuk selalu bersamanya, kini telah pergi meninggalkanku. Pemakaman Gaura berlangsung di hari terakhir musim panas. Sama seperti bunga Gaura yang akan berhenti mekar ketika musim panas berakhir. Satu jiwa berharga yang mengubah hidupku, kini hanya bisa ku kenang. 5 tahun telah berlalu. Aku selalu mengunjungi makam tersebut ketika aku sempat. Aku selalu duduk di sana dan bercerita tentang pengalamanku. Pengalaman musim panas yang tak tergantikan.